Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Profesi Kedokteran Gigi Unjani. Di sini kami akan mempresentasikan tentang cara pemeriksaan tonsil. Baik, tonsil. Tonsil itu apa? Tonsil adalah kumpulan jaringan limfoid yang banyak mengandung limfosit dan merupakan pertahanan terhadap infeksi. Juga mencegah infeksi tidak menyebar ke seluruh tubuh dan menahan virus atau bakteri memasuki tubuh melalui mulut, hidung, dan kerongkongan. Di sini saya akan menjelaskan anatomi jaringan lunak yang berada di sekitar tonsil. Pertama, ada palatum lunak. Lalu, ada anterior tonsil pilar atau palatoglossus. Lalu, ada posterior tonsil pilar atau palatopharyngeus. Lalu, ada trigonum retromolar, tonsillar fossa, dan uvula. Selanjutnya, tonsil dibagi menjadi 3 macam. Pertama, ada tonsilla pharyngeal. Kedua, ada tonsilla palatina. Lalu ada tonsilla lingual. Ketiga macam tonsil ini akan membentuk cincin yang disebut cincin Waldleier. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang tonsilla pharyngeal. Tonsilla pharyngeal yaitu massa limfoid yang berlobus dan terdiri dari jaringan limfoid yang sama dengan yang terdapat pada tonsil lainnya. Ukuran adenoidnya bervariasi pada masing-masing anak. Pada umumnya, adenoid akan mencapai ukuran maksimal antara usia 3-7 tahun, kemudian akan mengalami regresi. Baik, selanjutnya tonsilla palatina. Tonsilla palatina adalah jaringan limfoepitel yang berperan penting sebagai sistem pertahanan tubuh, terutama terhadap protein asing yang masuk ke saluran makanan atau masuk ke saluran nafas. Mekanisme pertahanannya bersifat spesifik dan non-spesifik. Apabila patogen menembus lapisan epitel, sel-sel fagositik mononuklear akan mengenal dan mengeliminasi antigen. Tonsilla lingual. Tonsilla lingual terletak di dasar lidah dan dibagi menjadi dua oleh ligamen glossoepiglotik. Di garis tengah di sebelah anterior massa ini terdapat foramen cecum pada apex, yaitu sudut yang terbentuk oleh papilla circumvallata. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang infeksi yang akan mengenai tonsil. Bisa disebut juga tonsilitis. Tonsilitis adalah peradangan tonsil palatina yang disebabkan oleh bakteri, namun juga dapat disebabkan oleh virus. Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa virus yang paling sering menginfeksi. Gejalanya menyerupai common cold disertai nyeri tenggorokan. Penyebab yang paling sering adalah 1. Virus Epstein-Barr, lalu virus influenza, lalu virus Haemophilus influenza, lalu virus Coxsackie, dan virus corona. Selanjutnya, bakteri. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang bakteri yang sering menyebabkan infeksi. Pertama, Alpha Streptococcus. Kedua, Beta Hemolyticus. Ketiga, Pneumococcus. Keempat, Streptococcus viridans. Kelima, Streptococcus pyogenes. Selanjutnya untuk tanda dan gejalanya. Pertama, pasien biasanya akan merasakan demam. Lalu adanya nyeri tenggorokan, gatal dan disertai kering. Lalu mendengkur, lalu odinofagia, malaise, nyeri sendi, anoreksia, otalgia, serak, faring hiperemis, dan tonsil membengkak dan hiperemis. Selanjutnya, sebelum kita melakukan pemeriksaan kepada pasien, ada 3 hal yang harus kita siapkan. Pertama, alat dan bahan. Kedua, persiapan pasien. Ketiga, pemeriksaan dan pencatatan. Untuk alat dan bahan pemeriksaannya,
kita bisa melakukannya dengan menggunakan depresor lidah atau tang spatel. Lalu, persiapan pasien. Instruksikan pasien untuk duduk di dental unit dan posisikan pasien secara rileks. Setelah itu, instruksikan pasien untuk berkumur, lalu membuka mulutnya. Setelah itu, lakukan retraksi lidah dan pasien diinstruksikan untuk mengucapkan kata A yang panjang dan lihat atau visualisasi tonsilnya. Aspek yang dinilai dalam pemeriksaan tonsil adalah pertama, ukuran, kedua, warna permukaan, ketiga, ada atau tidaknya eksudat, keempat, ulkus, kelima, kriptam lebar atau tidak. Selanjutnya, derajat atau gradasi ukuran tonsil. Pertama, ada T0, yaitu tonsil masuk di dalam fosa. Kedua, ada T1, kurang dari 25% volume tonsil dibandingkan dengan volume orofaring. Ketiga, ada T2, 25-50% volume tonsil dibandingkan dengan volume orofaring. Keempat, ada T3, 50-75% volume tonsil dibandingkan dengan volume orofaring. Kelima, ada T4, lebih dari 75% volume tonsil dibandingkan dengan volume orofaring. Selanjutnya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa yang akan terjadi pada tubuh kita bila kita terserang infeksi pada tonsil. Pertama, maloklusi, kedua, halitosis, lalu bisa menjadi keganasan. Selanjutnya, sumbatan jalan nafas, apne, gangguan menelan, gangguan berbicara. Ini salah satu contoh belangko pemeriksaan tonsil. Ini adalah daftar pustaka yang saya ambil dalam proses pembuatan slide PowerPoint ini. Sekian informasi dan paparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.